Jangan kalian berpikir bahwa kalian memutuskan menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, pasti akan langsung sukses. Mana yang lebih penting? Orang bisnis atau belajar bisnis dulu? Orang dia memulai usaha tanpa belajar dulu, atau dia belajar bisnis dulu, baru dia mulai usaha. Banyak orang ketika diberikan kesempatan, diberikan sesuatu, mereka berkata mau, tapi berapa banyak orang yang mau melakukan action, melakukan usaha untuk bisa mendapatkannya? Ternyata tidak banyak orang. Ya saya sudah coba untuk nyari kerja di sana sini, ternyata nggak dapat kerja, misalkan seperti itu. Nah, kalau jawabannya seperti itu, nah kemudian sudah mencoba ini dan itu, ternyata ya ini adalah opsi terakhir yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau menjadi pengusaha, jadi pengusaha teman-teman mungkin juga ada yang merasa sudah jenuh di pekerjaannya, ingin mencoba sesuatu yang baru. Nggak apa-apa menjadi pengusaha, tapi jangan jadi pengusaha kalau teman-teman yang pertama tidak siap gagal. Ada orang yang mengatakan bahwa menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang sukses itu bonus. Gagal itu pasti. Ya, gagal itu pasti. Kebanyakan atau ya kebanyakan orang yang saya temui dari teman-teman dari zaman dulu sekolah dan sampai dengan hari inilah, masih banyak teman-teman, ada orang-orang yang berhasil di usaha atau di bisnis, mereka sudah melewati banyak kegagalan-kegagalan sebelumnya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa kalian memutuskan menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, pasti akan langsung sukses. Jangan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau kalian memutuskan ingin menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pebisnis, satu yang paling penting, kalian harus siap gagal. Jalani berbagai kegagalan. Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Kegagalan artinya adalah kita harus memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas, dengan cara yang lebih baik. Kegagalan memberikan kita banyak ilmu, banyak pengalaman. Kalau kita bisa mengambil ilmu dari sana, melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, insya Allah nantinya ketika waktunya sudah tiba, teman-teman akan bertemu dengan kesuksesan. Nah, kemudian yang kedua, jangan menjadi pengusaha kalau teman-teman tidak siap untuk bekerja keras. Jadi menjadi seorang pengusaha itu bukan menjadi seorang pemalas. Bukan yang kita kemudian santai-santai karena waktu fleksibel. Ya itu bonus nanti. Ketika misalkan kita sudah menjadi pengusaha, sudah punya usaha yang autopilot bisa berjalan sendiri, kemudian kita bisa punya banyak waktu, ya itu nanti. Tapi ketika awal-awal teman-teman kemudian memutuskan menjadi seorang pengusaha, teman-teman harus siap untuk bekerja keras. Bekerja keras. Saya eh, awal-awal menjadi apa namanya, punya usaha sendiri misalkan, ketika awal-awal punya usaha sendiri, ya mau nggak mau semuanya awal-awal belum bisa bayar orang dan lain sebagainya misalkan, ya kita kerjakan sendiri, cari barang sendiri, bagaimana cara kita jualan kita pikirkan itunya semuanya sendiri, perencanaannya, bahkan urusin laporannya dan lain sebagainya kita kerjakan sendiri. Nah itu yang harus siap kerja keras. Jangan kemudian menganggap bahwa ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa malas-malasan, kita bisa seenaknya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Jadi jangan jadi pengusaha kalau tidak siap untuk bekerja keras. Yang ketiga, dan ini juga cukup penting, paling penting, selain dari harus pertama adalah siap gagal, itu ada kita menyiapkan mental. Yang kedua siap kerja keras, ya kita harus
menyiapkan segala sesuatunya, eh, usaha terbaik kita lakukan di sana. Yang ketiga adalah kita harus jangan jadi pengusaha kalau tidak siap untuk konsisten dan komitmen. Ya, jangan apa namanya eh, cepat untuk kemudian berharap bahwa kita akan menghasilkan dari usaha dan sebagainya. Tanpa konsistensi, tanpa komitmen untuk kita tetap berada di sana, ya semua mimpi kita itu hanya akan jadi mimpi, ya, sekedar mimpi. Namanya orang bisnis, namanya orang berdagang lah ya. Saya nggak mau bicara terlalu besar. Kita bicara di skala yang, misalkan kita bicara tentang berdagang. Orang berdagang itu tidak selamanya laku, tidak selamanya rame, tidak selalu nanti akan untung. Ketika kita bertemu dengan yang tadi, usaha kita lagi sepi, usaha kita lagi eh, mungkin lagi kurang bagus ya, kita tidak kemudian kita memutuskan untuk berhenti dari sana. Kita berhenti dari sana. Baru misalkan nih baru baru 1 bulan atau baru 2 bulan teman-teman buka usaha. Ternyata usaha teman-teman belum belum sustain ya belum jangankan sustain lah. Ya anggaplah customernya juga belum banyak, pendapatannya juga masih sangat jauh dari yang ditargetkan, seperti itu. Kalau kemudian teman-teman cepat mengambil keputusan untuk kayaknya saya gagal dah, kayaknya saya nggak bisa dah, nggak mau melanjutkan dan lain sebagainya. Ya sudah sampai di situ saja. Tapi seorang pengusaha tidak boleh seperti itu. Dia harus terus berusaha, dia harus tetap konsisten. Kalau dia memang yakin bahwa apa yang produk yang dia punya itu bagus, dia tetap mencoba untuk konsisten, mempelajari lagi apa nih yang kurang nih, apa nih yang harus diperbaiki nih. Nah, kemudian dia komitmen tetap istilahnya kalau orang misalkan berdagang di toko, dia komitmen setiap hari tetap mau ada yang beli atau yang nggak beli, dia tetap buka toko. Nah, bahasanya seperti itu. Dia tetap konsisten, dia tetap komitmen. Sambil terus dipelajari. Mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diperbaiki. Nah, kalau teman-teman tidak siap dengan konsisten, tidak siap dengan komitmen, ya lebih baik jangan jadi pengusaha. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, video ini sebenarnya sudah cukup panjang. Yang keempat, jangan jadi pengusaha kalau teman-teman ingin cepat dapat hasil atau tidak bisa sabar. Karena semuanya itu butuh proses. Semuanya butuh proses. Eh, apa namanya? Semua yang misalkan kita jualan tidak serta merta orang langsung rame, semuanya pasti butuh dengan proses. Jadi sabar itu adalah salah satu kunci bisnis yang memang tidak ada laporannya atau tidak ada apa namanya tidak ada stoknya di laporan perusahaan. Tapi itu yang menjadi kunci, ya, menjadi kunci supaya kita tetap uh, bisa menjadi seorang pengusaha. Coba tanya teman-teman, coba silahkan lah tanya kalau tidak ini, tanya ke teman-teman apa namanya orang-orang di sekitar kita yang sudah menjadi pengusaha atau dia tanya berapa lama mereka bisa berapa lama mereka pada akhirnya bisa berhasil. Pasti butuh kesabaran, pasti butuh kesabaran yang ekstra di sana, butuh komitmen, butuh konsistensi, butuh kesabaran. Nah, yang terakhir yang mau saya katakan bahwa jangan jadi pengusaha kalau teman-teman tidak mau belajar. Jangan jadi pengusaha kalau teman-teman tidak mau belajar. Pertama, belajar ilmu bisnis. Ya, belajar ilmu bisnis itu sangat penting sekali. Jadi belajar ilmu bisnis. Eh, memang betul ada istilah yang mengatakan bahwa bisnis itu learning by doing. Belajar sambil berjalan.
Iya, betul. Itu betul. Tapi di kondisi-kondisi tertentu. Di beberapa kondisi yang lain, kalau menurut saya, mana yang lebih penting? Orang bisnis atau belajar bisnis dulu? Orang dia memulai usaha tanpa belajar dulu, atau dia belajar bisnis dulu, baru dia mulai usaha. Nah, saya mengambil salah satu kaidah dari yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bahwa eh, kerusakan di muka bumi ini, kerusakan besar ya, fasadun kabir, kerusakan besar adalah orang yang eh, tahu, punya ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah ada orang bodoh tapi dia melakukan. Nah, saya pikir di dalam konteks pengusaha atau menjadi konteks bisnis ini menjadi sesuatu yang relate, sesuatu yang pas gitu. Kenapa? Karena ketika kita misalkan belum pernah belajar ilmu bisnis sama sekali, kemudian kita sudah masuk di apa namanya, masuk dalam dunia usaha, kita sudah masuk modal dan lain sebagainya, kita sudah masuk di sana, artinya kita sudah siap mengambil resiko, tapi kita tidak punya ilmunya. Itu jauh lebih besar resikonya daripada kita sudah belajar ilmu bisnis tapi kita belum melakukan. Karena ketika kita sudah belajar ilmu bisnis tapi kita belum melakukan, tidak ada resiko kegagalan di sana. Kita hanya eh, kita belum mengeluarkan atau kita belum berinvestasi di dalam usaha tersebut. Jadi seperti itu. Jadi penting sekali ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang pedagang, penting sekali untuk kita mau belajar. Belajar apapun itu, belajar ilmu bisnis terutama. Ya, karena bisnis adalah bisnis skill. Kemampuan kita untuk menjadi seorang bisnismen atau menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang itu ada ilmunya. Terlebih lagi kondisi di sekarang ini yang kita bisa melihat bahwa perubahan, disrupsi di dalam kehidupan kita ini bergerak begitu cepat. Bergerak begitu cepat. Kalau kita tidak mau untuk terus menerus belajar, ya maka kita harus siap untuk dihantam oleh perubahan. Perubahan yang bergerak begitu cepat. Makanya jadi seorang pengusaha dia harus terus untuk mau belajar, belajar, dan belajar. Seperti itu. Apalagi buat teman-teman juga yang mau menjadi pengusaha atau memulai menjadi seorang pebisnis. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di channel ini untuk kedepannya saya akan berbicara tentang berbagai hal, saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya. Saya akan ingin berbagi kepada teman-teman semua ya, yang mau belajar sama-sama. Yuk, silahkan kita bisa tonton video ini, bisa ikuti video-video ini. Barangkali apa yang saya sampaikan bisa nanti memberikan insight-insight positif buat teman-teman yang mau menjadi pengusaha dan mungkin juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Yang terakhir, kalau teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha, ya melakukan dari sekarang. Saya punya cerita ya, sebagai penutup. Beberapa waktu silam, sudah cukup lama, saya melihat ada salah satu video. Salah satu video ada seorang yang sedang memberikan ya berbicara di depan umum, bicara di depan banyak orang. Nah, kemudian ada satu kondisi ketika dia mengeluarkan uang sebesar ya kurang lebih kalau nggak 50.000 100.000 lah. Dia berbicara di depan audiens, dia berkata, dia bertanya kepada audiens, dia bertanya, siapa yang mau uang ini? Banyak di antara audiens mengangkat tangan dan mengatakan saya mau, saya mau, saya mau. Dia terus bertanya seperti itu, siapa yang mau uang ini nih? Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang ini? Nah, siapa yang mau uang ini? Terus seperti itu sampai agak lama, sampai kemudian ada salah satu audiens, dia bergerak ke depan panggung, dia ambil uang. Dia bilang, nah si orang yang berbicara depan panggung ini, dia berkata bahwa beberapa banyak di antara kalian ketika saya tawarkan uang ini, kalian mengatakan mau.
Tapi hanya satu orang yang datang kemudian mengambil uang. Artinya banyak orang ketika diberikan kesempatan, diberikan sesuatu, mereka berkata mau, tapi berapa banyak orang yang mau melakukan action, melakukan usaha untuk bisa mendapatkannya? Ternyata tidak banyak orang. Kemudian dia berkata lagi, tenang, saya masih punya uang banyak. Ya, dia tanya lagi, ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau. Nah, beberapa orang itu maju. Kemudian beberapa orang maju. Kemudian dia berkata, sayangnya kesempatan tidak datang dua kali. Nah, sayangnya kesempatan tidak datang dua kali. Nah, ketiga kalinya, akhirnya dia mengeluarkan lagi. Yo, nggak apa-apa, tapi ini masih ada lagi. Orang kemudian sudah mulai tidak percaya. Ini ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Gitu kan. Seperti itu. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Sampai akhirnya ada orang lagi maju kemudian mengambil uang itu. Dia berkata bahwa kesempatan memang tidak datang dua kali. Tapi kesempatan akan selalu datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Itu kalau salah satu itu adalah kata-kata dari Bang Zawin, seorang stand up comedian yang menurut saya sangat patut untuk kita renungkan. Apalagi kita yang memutuskan untuk menjadi seorang pedagang, seorang pebisnis, atau seorang pengusaha yang kita pengen sukses, kita uh, pengen sukses. Nah, kalau kita pengen sukses, ya kita tidak cukup hanya untuk mengatakan, ya saya mau sukses. Tapi mulai sekarang kita lakukan. Kalaupun gagal, tidak apa-apa. Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kesempatan akan selalu datang kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.